Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan kali ini saya mau bersaksi kepada teman-teman, saya mau berbagi kepada teman-teman. Sebetulnya kejadiannya sudah lama, tapi saya merasa saya harus bersaksi. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kesaksian hidup saya dan hal yang luar biasa yang saya alami. Pada waktu itu ketika saya masih berada di Gorontalo, saya masih hidup dalam duniawi ya, masih mabuk, masih merokok, masih ya kehidupan yang tidak berkenan lah kepada Allah. Tetapi pada saat itu saya sudah berjanji untuk saya ingin berangkat sekolah Alkitab. Tapi karena saya sudah merasa nyaman, merasa enak dengan keadaan saya waktu itu, di mana saya sudah bekerja di salah satu studio foto. Di situ studio fotonya adalah Sri Ratu, dan saya cukup diberkati di situ sehingga hidup saya sudah mulai nyaman dan saya sudah lupa dengan janji saya untuk berangkat sekolah. Pada tahun yang sama, saudaraku dalam Tuhan, ketika saya sedang berkunjung di rumah salah satu kenalan saya di sana, ketika saya pulang dari sana, saya mabuk. Saya mabuk berat dan saya mengendarai motor saya baru beli. Tiba-tiba saya mengalami kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, namanya jalan itu. Saya mengalami kecelakaan yang menurut orang-orang pada waktu itu sangat luar biasa, di mana saya dengan kecepatan yang tinggi dan saya menabrak salah satu mobil dari Pak Haji waktu itu ya. Saya menabrak dan mereka pikir saya meninggal, tapi ternyata tidak. Ketika saya mau menabrak teman-teman, disitulah hal yang luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan saya, di mana saya melihat ada satu sosok berdiri di depan saya memakai baju putih dan saya tidak tahu itu siapa. Dan tiba-tiba ketika saya menabrak itu, saya tidak mental kemana-mana, tetapi saya ada di atas motor. Melihat keadaan kondisi motor saudaraku dalam Tuhan, sepertinya ini hal yang mustahil. Kenapa? Karena sok motor saya patah. Helm yang saya gunakan itu terlepas. Dulu itu masih menggunakan helm yang biasa, masih belum tertutup, masih di atas. Terlepas dan sok motor saya patah depan. Melihat dengan keadaan motor seperti itu, mereka tidak percaya kalau saya tidak mental. Tetapi itulah mujizat Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan saya. Tuhan sudah tolong, dan ketika saya mengalami pertolongan Tuhan, saya teringat bahwa memang saya sudah berjanji di tahun itu saya ingin berangkat sekolah Alkitab. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berangkat sekolah Alkitab. Ya, saya berhenti dari pekerjaan saya, bos saya kaget. Ya, saya lumayan dipercayakan di toko itu menjadi seorang fotografer di salah satu studio foto Sri Ratu yang namanya. Saya lumayan dipercayakan di situ dan dia kaget dan dia menawarkan kembali saya dengan banyak hal ya. Dia akan memberikan saya motor baru, gaji akan naik dan tinggal di tempatnya yang cukup lumayan gitu ya. Fasilitas-fasilitas ada. Tetapi saya berjanji, saya putuskan bahwa tidak, saya ingin berangkat sekolah Alkitab karena saya sudah bernasar. Saya harus tepati dulu nasar saya ya. Jadi kesaksian saya adalah merupakan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dia ada dan dia selalu menyatakan pertolongan dalam setiap hidup kita. Meskipun mungkin kita masih berlaku hal-hal yang tidak baik, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu mari teman-teman berubahlah, sadarlah, jalanilah hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita menjadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang baik. Kita menyenangkan akan hati Tuhan. Kalau kita sedang berusaha, mari kita jadi pengusaha yang baik. Ya, supaya apa? Supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku dalam Tuhan, ketika saya mengalami itu, saya masih dalam keadaan yang mabuk.
ya. Dan tiba-tiba saya menyadari semua adalah kesalahan saya. Dan akhirnya saya berangkat sekolah Alkitab, ya. Jadi kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, kita sudah bernazar kepada Tuhan, kita harus tepati. Ya. Sesudah kita tepati, jangan lagi kita mengulangi hal yang sama. Ya. Jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama, tetapilah jalanilah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan senang apabila kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita kembali ke kehidupan yang lama, kelihatannya nyaman, aman, tetapi percayalah, satu waktu kalau kita tidak menyadari, pasti kita akan menerima akibatnya. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, dalam kesaksian saya kali ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang ada, bahwa kalau kita sudah berjanji, kita harus tepati. Jangan diundur-undur. Ya, saya selamat terlepas dari kecelakaan yang waktu itu karena Tuhan. Yaitu yang saya bilang tadi, sebelum saya tertabrak, sebelum saya menabrak, saya melihat ada satu sosok berpakaian putih melintas di depan saya, ya. Dan saya percaya bahwa itu adalah Tuhan yang menolong saya. Sehingga apa? Sehingga ketika saya menabrak, saya tidak kemana-mana, tetapi saya masih ada di motor. Motor saya patah soknya, dan lain-lain itu hancur kepalanya, kepala motor saya, helm saya terlepas. Melihat kondisi motor itu sangat parah, mereka tidak percaya kalau saya tidak mental. Situlah saya percaya bahwa Tuhan hidup, Tuhan ada, dan Tuhan mengingatkan bahwa saya harus membayar nazar saya. Teman-teman, kalau ada yang bernazar, apapun itu, kita bernazar untuk membantu pekerjaan Tuhan, kita bernazar untuk apapun, ya, kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ingat, bayar nazarmu dan jalani hidupmu sesuai dengan rencana Tuhan. Bekerjalah dengan baik, melayanilah dengan baik, takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan melihat hari demi hari Tuhan menyertai setiap hidup kita. Sampai di sini kesaksian saya, semoga boleh bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube saya supaya boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.